kehilangan nyawa itu tidak bisa kemudian dikompensasikan dengan penghematan anggaran sebetulnya, gitu kan. Nah, tapi bagaimana mencegah itu kan bisa dicari ya cara mitigasinya ya. Bagaimana manajemen pemilu yang profesional yang kemudian membuat hal-hal ini tidak lagi terjadi ya. Ya misalnya tadi dalam beberapa waktu saya sudah ada upaya mengurangi jumlah pemilih di TPS begitu kan. Ya itu kan kemudian bisa membuat loading kerjanya itu menjadi tidak terlalu berat lagi gitu. Yang tadinya 500 jadi 300 itu kan jadinya nggak terlalu berat, nggak harus terlalu lembur sampai dini hari misalnya ya. Ya semuanya secara teknis itu bisa dicarikan solusinya gitu, ya. Jadi kaitannya dengan pertanyaan tadi ya memang secara konstitusional sekarang itu harus dilaksanakan serentak. Ya. Nah tinggal kita bagaimana kemudian memanage ya keserentakan itu yang tidak menimbulkan dampak yang negatif ya bagi para penyelenggaranya. Nah, serentaknya itu juga bisa saja serentak seperti ini atau serentak misalnya beberapa usulan yang sekarang masuk itu serentak nasional dan serentak daerah. Ya. Serentak daerah misalnya untuk pilkada dibarengkan dengan pemilihan DPRD kabupaten maupun provinsi. Serentak nasional sebagaimana yang sekarang ini berlangsung dikurangi untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Ya, kira-kira begitu ya. Tapi yang pada intinya adalah sebetulnya bagaimana kemudian manajemen pemilu itu dibuat menjadi lebih profesional dan selain efisien tapi juga tidak membuat suatu dampak yang fatal bagi penyelenggara. Kira-kira begitu. Oke, mungkin sudah selesai sesi tanya jawab yang kedua dan karena tertabrak oleh waktu juga mungkin kita harus akhiri sampai sini. Kalau misalkan nanti mau ngobrol-ngobrol lagi bisa mungkin setelah kegiatan ini yang tentu bisa nanti bertemu lagi dengan narasumber kita. Yang pasti dalam dinamika politik ini tentu ya ada dramanya lah. Apa yang ditunjukkan di depan dan di belakang pasti berbeda. Dan bagaimana cara kita tahu untuk apa sih yang ada di belakang layar gitu? Ya tadi telah dijawab juga bahwa dekatilah hal-hal yang berkaitan dengan belakang layar tersebut. Dan salah satunya kalau teman-teman ingin tahu gimana sih cara pemilihan umum itu dan apakah ada nggak sih tawaran-tawaran atau apa dari caleg atau dari calon-calon eksekutif nanti ikut KPPS nanti. Mungkin kayak gitu aja. Mungkin terima kasih untuk teman-teman narasumber yang Bapak dan Mbak Elsa yang sudah menyempatkan waktunya dan teman-teman sekalian yang sampai saat ini masih bertahan untuk tetap mengikuti acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat digunakan kemudian hari. Saya, Salman Al-Farisi, mundur untuk acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.